Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Septi Afriani. Kali ini kita akan membahas salah satu materi SKB untuk guru SD, yaitu gerak vertikal. Gerak vertikal dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu gerak jatuh bebas. GJB, bukan, nggak jelas banget ya. Gerak jatuh bebas. Yang kedua, gerak vertikal ke bawah atau disingkat GVB. Yang ketiga, gerak vertikal ke atas atau GVA. Nah, gerak jatuh bebas tuh yang gimana sih? Jadi ini ya teman-teman gambarnya. Contohnya itu buah kelapa jatuh, buah mangga jatuh. Kan awalnya buahnya diem kan, jadi awalnya tuh ini kecepatannya 0. Nah, kalau benda yang jatuh itu pasti dipercepat. Kan ke bawah tuh, dipercepat. Jadi ini percepatannya itu pakainya percepatan gravitasi. Dan ini positif karena dipercepat. Gerak vertikal ke bawah, bedanya dengan yang tadi, itu kecepatan awalnya nggak 0 yang ini. Kalau percepatannya sama ya, dipercepat plus G. Nah, jadi itu contohnya misalnya bola di atas gedung, ditendang kan udah punya kecepatan tuh, terus jatuh. Nah, itu masuk ke gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke atas, jadi tuh pasti geraknya ke atas ini ya teman-teman. Jadi tuh awalnya di bawah terus ke atas. Nah, kalau benda yang bergerak ke atas atau menjauhi pusat bumi, maka dia akan diperlambat. Jadi di sini itu negatif teman-teman, negatif G. Kecepatan awalnya itu nggak sama dengan 0 ya. Kalau misalnya sama dengan 0, ya nggak mungkin bisa naik lah ya. Nah, terus pada titik tertinggi, pada tinggi maksimum, itu kecepatannya 0. Jadi tuh bendanya misalnya awalnya 10 meter per sekon tuh dari bawah. Naik kan berkurang sampai titik tertinggi tuh 0. 0 kan berarti diem tuh. Berhenti sesaat terus habis itu bolanya jatuh. Turun sampai tanah lagi. Nah, untuk persamaannya gimana? Jadi itu kita ingat persamaan GLBB yang ada 3 ini nih. Kalau pada GJB, kalau pada gerak vertikal itu nanti jaraknya S-nya diubah jadi H ketinggian, A-nya jadi percepatan gravitasi. H maksimum itu nanti ketinggian maksimum, TH max itu waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Untuk yang GJB dulu ya, ini kan ingat ya teman-teman dari persamaan yang nomor 1 ini. Kan dipercepat, jadi ini positif G kan. Kecepatan awalnya itu 0, ini 0. Nah, terus kita pindah tuh ini ke sini. Jadi V2 sama dengan GT. Nah, selanjutnya yang kedua, kita lihat tuh di sini. Kan ini kecepatan awalnya 0 kan tadi, jadi sini 0 kan, ini 0 nih. Ini 0 gitu kan. Jadi V2 kuadrat sama dengan 2GH. Nah, yang ketiga, S-nya itu kan diganti H. H sama dengan, ini kecepatan awalnya 0 plus setengah GT kuadrat. Jadi itu teman-teman cukup mengingat ini aja, persamaan yang GLBB, terus nanti tinggal diubah-ubah sesuai dengan tadi aturannya, dengan aturannya ini teman-teman. Lanjut ke GVB ya, kalau GVB kita masukkan itu tetap, jadi kan punya kecepatan akhir, punya kecepatan awal, jadi tuh tetap kayak persamaan yang GLBB, ini tuh sama. Untuk yang GVA, nanti ini percepatannya, kan ini persamaan nomor 1 ini. Nah, di sini jadi minus, karena diperlambat. Nah, tadi kecepatan 2-nya di titik tertinggi kan 0. Ini tuh 0 sama dengan, 0 min V1 per T untuk mencapai ketinggian maksimum. Nah, terus kita pindah ruas tuh. Ini kan sama aja, ini negatif ya dicoret. Nah, terus ini dipindah ke sini nih. Jadi V1 sama dengan GTH max. Yang persamaan nomor 2 pada ketinggian maksimum kan kecepatannya 0. Ya udah kita tulis aja tuh 0 di sini. Ini V1 kuadrat min 2GH max. Nah, terus kita pindahin ruas deh. Ini pindah ke sini, ini tetap gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi kecepatan awal kuadrat itu sama dengan 2G ketinggian maksimum.
Untuk yang persamaan nomor 3, S-nya diganti Hmax ya. Ini Hmax ya, maksudnya sama dengan kecepatan awal kali waktu untuk mencapai ketinggian maksimum dikurangin. Karena apa? Karena diperlambat. Jadi ini tuh diperlambat ya teman-teman. Ini tuh negatif, ini negatif. Setengah GT Hmax. Gitu teman-teman untuk persamaannya. Lanjut soal nomor 1. Sebuah durian jatuh bebas dari pohon yang tingginya 10 meter. Waktu yang dibutuhkan durian sampai ke tanah adalah titik-titik sekon. Dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini kan GJB ya, jatuh bebas. Kita tulis dulu tuh yang diketahui. Ketinggiannya kan 10 meter. G-nya 10 meter per sekon kuadrat, ditanyakan waktunya. Nah, pakai persamaan yang mana nih? Kita kan bakal cari T kan, yang ada T-nya, ada H-nya. Berarti kan pakai yang nomor 3 tuh. Yang ini, dengan kecepatan awalnya 0. Jadi sini kan 0. Oke, berarti ini ya teman-teman, H sama dengan 0 plus setengah GT kuadrat karena dipercepat. Jadi ini positif. Dimasukkan deh 10 sama dengan setengah. G-nya ini 10 T kuadrat. Ini 10 dengan 10-nya dicoret aja ya teman-teman. Terus 2-nya pindah. Jadi kayak gini deh. Terus T-nya berarti akar 2. Gitu ya teman-teman. Jadi itu teman-teman cukup mengingat persamaan GLBB. Terus tinggal kondisinya gimana kalau GJB gitu. Jadi nggak perlu ngapalin terlalu banyak. Sebenarnya ada sih kalau rumusnya yang langsung jadi. Tapi nanti banyak banget. Jadi jawabannya yang A. Soal nomor 2. Sebuah durian jatuh bebas dari pohon yang tingginya 5 meter. Kecepatan durian sesaat sebelum mencapai tanah adalah titik-titik meter per sekon. Kalau tadi yang ditanyakan waktu, sekarang yang ditanyakan kecepatannya sama ya, jatuh bebas. Hanya ketinggiannya tuh 5 meter, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya V-nya berapa sih? Nah, terus kita mau pakai yang mana nih? Kan ada S-nya atau ada H-nya, terus ada G-nya yang ditanyain V, berarti kita pakai yang nomor 2. Yang nomor 2 dengan ininya kan 0 tadi, ini tuh 0. 0 gitu ya, 0. Nah, dimasukin deh, ini kan 0 ya teman-teman. V2 kuadrat sama dengan 2, G-nya 10, H-nya 5. Ini 2 kali 10 kali 5 kan 100. Ini V2 kuadrat, berarti V-nya di akar. Akar 100, hasilnya 10. Jawabannya yang B. Soal nomor 3. Sebuah batu dilemparkan secara vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Waktu yang dibutuhkan batu untuk mencapai ketinggian maksimum adalah titik-titik sekon. Nah, ini berarti kan GVA ya teman-teman. Vertikal ke atas. Udah diketahui nih kecepatan awalnya. Kita tulis dulu nih. Kecepatan awalnya 20 meter per sekon. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya tuh waktu untuk mencapai ketinggian maksimum berapa? Nah, berarti kita pakai yang mana nih teman-teman? Kan kalau ketinggian maksimum V2-nya 0 ya teman-teman. Berarti kita pakai yang mana? Ayo, yang nomor ini 1. Ya kan teman-teman? Kok gitu? Ya kan ada G-nya tuh, ada V-nya, yang ditanyakan T-nya, berarti nomor 1. Ditulis aja tuh, kan ini tadi ke atas ya, berarti ini negatif. Kecepatan pada titik tertinggi ini 0 kan. Tinggal dimasukin deh, ini negatifnya dicoret, ini dengan ini ya dicoret, jadi ini 10, ini 20 per T. Berarti T-nya 20 per 10, 2 sekon. Atau langsung aja nih, GT sama dengan V, dimasukkan G-nya 10, ini T-nya, ini 20, berarti T-nya 20 per 10, hasilnya 2. Sama ya teman-teman, yang A jawabannya. Soal nomor 4. Sebuah batu dilemparkan secara vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Ketinggian maksimum yang dicapai batu adalah titik-titik meter. Kita tulis dulu yang diketahui. Kecepatan awalnya kan ini teman-teman, 20 meter per sekon. Percepatan gravitasinya ini ya, kalau nggak ditulis berarti 10 meter per sekon kuadrat.
Nah, pertanyaannya, berapa sih ketinggian maksimumnya? Kita ingat dulu nih teman-teman, kan ini kita ada V1 dan yang ditanyakan H. Berarti V1 dan S-nya. Nah, kita berarti pakainya yang persamaan nomor 2. Oke, tulis dulu persamaannya. Nah, ini teman-teman karena ini vertikal ke atas, ini negatif. Diperlambat. Nah, terus pada titik tertinggi ini kecepatannya 0. Ini 20 kuadrat sama 20 kuadrat minus 2 kali 10 kali H. Terus pindah ruas. Ini jadi 20 H max, ini 400. Nah, berarti H max-nya 400 bagi 20, hasilnya 20 meter. Berarti jawabannya yang A. Soal nomor 5. Sebuah kelapa jatuh bebas dari pohon yang tingginya 5 meter. Waktu yang dibutuhkan kelapa sampai ke tanah adalah titik-titik sekon. Dengan G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, teman-teman, ini adalah soal untuk teman-teman, jadi silakan dikerjakan ya. Nanti jawabannya yang A. Soal nomor 6. Sebuah batu dilemparkan secara vertikal ke atas dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Ketinggian maksimum yang dicapai batu adalah titik-titik meter. Nah, teman-teman, ini juga soal nih buat teman-teman. Nanti jawabannya yang C. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain ya. Biar video ini semakin bermanfaat untuk orang lain gitu. Terima kasih teman-teman.